Nah saya pikir itu ke arah QVV, bukan, ternyata turun. Kok tambah sepi, kemana saya juga bingung. Akhirnya nyampe juga. Nah di situ, nah jemput. Saya nunggu yang jemput, ternyata jemput tunggunya di depan, nggak telepon, kok sudah datang. Saya tunggu aja kapan jemput, nggak datang ini. Itu mesti dimarahin phone itu. Nah jadi telat tuh gara-gara cari rendang tadi itu. Untuk alwi itu. Ngomong kemana tadi? Oh ya, kelakan. Nyambung. Bayangkan betapa relanya Papa mengasihi kita. Jangan lupa, di dalam dia sudah berapa kali tadi? Saya lupa ngitung. Nah, lupa. Awas? 6. Oh, masih ingat semua berarti. Puji Tuhan. Oke, lanjut. Ayat 10. Kata rela ini luar biasa. Sebagai persiapan. Tadi ayat 9 sudah dibaca belum? Di dalam Kristus saya sudah. Oke, ayat 10. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di, apalagi? Dalam Kristus sudah berapa? 7. Sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan, nah ini penegasannya. Katakan apa? Dalam Kristus ada tanda kutip. Ini yang hebat. Aku katakan di dalam Kristus. Karena apalagi sudah berapa? Loh, di dalam Kristusnya 2 kali lah, 11 masih 9 terus. 10. Balik dong kalau kita ya. Oke. Ayat 9 tadi 6 kali ya. Oke, ini kok jadi ngelamun semua. Ayat 9 tadi 6 kali toh. Oke. 9 atau 10? 9. Oke, percaya banyak lah. Salah pun enggak apa-apa. Oh, Papa baik, dia tahu. 9. Yang ulang ayat 11. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah sudah 9 ya. Kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami, perhatikan kata ini. Roh Kudus sadarkan kami untuk kami gak sombong dalam nama Yesus. Dan gak pelit, jangan lupa itu. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu. Oh, hebat sekali, dari semula. Sesuai dengan maksud Tuhan yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh pengharapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Ayat 13. Kalimat apa? Sudah berapa? 10. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Apalagi di dalam Dia. Keberapa ini? Ke-11. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Tuhan untuk memuji kemuliaannya. Ada berapa kali kata di dalam Dia? 11 kali. Dalam 14 ayat. Di dalam Dia. Di dalam Dia. Oke, saya beri ilustrasi gampang sekali. Siapa pernah tahu yang namanya kopi luwak? Siapa pernah tahu kopi luwak? Banyak loh saudara, di beberapa coffee shop di Istirin juga ada kopi luwak. Mahal atau murah? Mahalnya luar biasa. Tahu dapatnya dari mana? Loh, tahu nggak namanya kopi luwak itu, tahu nggak? Apa ayo? Salah. Menerangkan kayak gitu tuh orang jadi bingung, kotoran nggak ada hubungan seharusnya. Menerangkannya begini. Jadi luwak itu bahasa Indonesianya apa ya? Musang. Sebetulnya bukan musang oke lah. Kalau Inggrisnya saya nggak tahu, cari sendiri lah. Oke, nah luwak ini hobinya makan biji kopi. Ya, tapi yang mereka makan bukan biji di dalamnya yang keras, kulitnya itu. Nah, saya nggak tahu orang Jawa mana kok bisa punya ide. Jadi kalau kebun kopi lagi berbuah, luwak itu datang banyak, terus mereka makan itu. Nah, karena biji yang keras itu nggak bisa dicerna oleh luwaknya, maka keluar utuh dengan kotorannya. Nah, aneh saudara. Kopi yang sudah dimakan luwak, sudah dicampur semua itu, ya. Maka itu tadi dia bilang, saya mau ngajar, kentut aja itu anugerah loh saudara. Loh benar, nggak bisa kentut ke dokter loh saudara. Loh kok
Tertawa, kamu kenapa tertawa? Gak pernah tahu kamu ya. Siapa namanya itu? Siapa? Sam. Oh, Sam. Namanya tertawa Sam. Lo benar. Nggak bisa kan tentu ke dokter loh saudara. Karena metabolisme tubuh lagi terganggu. Iya toh. Dulu saudara, sebelum salah satu anak kami jadi dokter, sekarang sudah ada 11 yang jadi dokter anak kami. Saya itu takut mau tanya, tapi jengkel. Saya sering kunjungan ke rumah sakit. Ya, karena tahu toh, kalau habis ada orang operasi besar, ya bedah bagian depan ini masih diinfus itu. Itu perawat keluar masuk, sudah kentut belum? Sudah kentut belum? Sudah kentut belum? Saya tuh pertama agak jengkel. Kok gak ada tanya yang lain sih? Kok kentut terus? Tapi saya gak berani tanya, kenapa? Operasi sesar juga. Saya kentut belum? Apa? Berkali-kali. Saya mau tanya, itu malu. Sampai suatu hari, anak pertama kami sekolahkan jadi dokter, lulus saya tanya. Sekarang terangkan. Kenapa kalau orang operasi besar itu bertanya, sudah kentut belum? Sudah kentut belum? Karena sebelum itu gak boleh minum, gak boleh makan. Kenapa? Nah, waktu dia nerangkan itu, saya itu bersyukur. Cara saya bersyukur itu bagus, saya sama pegang pantat saya. Terima kasih Tuhan, terima kasih masih bisa kentut. Ya bener, itu anugerah. Kalau saudara nggak punya alasan untuk bersyukur, hidupmu itu penuh dengan misteri. Pokoknya ada masalah banyak. Begitu puji Tuhan aku masih normal. Ucapkan syukur. Lu serius saudara, itu anugerah yang luar biasa. Tapi jangan sembarangan tempatnya. Oke? Dengarkan, gini keterangannya. Sudah cukup, dan tertawa terus. Dia terangkan gini. Sesteril-sterilnya ruangan operasi. Kalau tubuh manusia itu dibelah, maka udara luar akan masuk. Dan itu tidak bisa suci hama istilah steril itu. Yang seperti yang Tuhan buat di dalam ini sempurna sekali. Nah, untuk menandakan udara luar sudah keluar semua, tinggal udara dalam yang bersih, ya kentut itu. Oh, saya baru tahu. Jadi harus tunggu sampai kentut dulu, baru dia boleh minum, boleh makan. Kalau tidak akan bahaya. Bersyukur sekarang bisa kentut. Saya jangan lupa itu. Harus bersyukur, itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Oke, saya lanjutkan ini. Sampai mana tadi? Sampai lu. Oh ya, lupa. Terima kasih. Nah, untuk sudah selesai. Wah ya dulu. Jadi kopi yang diproduksi dari dalam luwak itu katanya loh ya. Kenapa? Saya nggak pernah minum masalahnya. Di samping nggak suka kopi, yang kedua mahalnya itu loh. Yang ketiga membayangkan. Nah itu yang susah. Oke, lebih baik minum kopi luwak, walaupun mahal, urusan yang lain. Aneh sekali. Mengapa biji kopi yang disimpan di dalam tubuh luwak dengan metabolisme kok bisa jadi lebih mahal? Kata mereka lebih enak, aromanya lebih semuanya lah, makanya itu mahal. Dan heran juga orang bule juga suka. Saya nggak ngerti kenapa begitu. Nah bayangkan, itu baru di dalam luwak semahal itu. Apalagi di dalam Kristus. Loh kok nggak ngerti maksudnya? Amin. Bisa bayangkan itu sekarang. Apalagi kita di dalam Kristus. Kenapa yang depan ini? Ketawa apa? Kenapa? Dalam manusia luar biasa di dalam Kristus. Saudara, sebetulnya menginjil itu nggak susah, katakan amin. Menyaksikan Yesus tidak susah. Kalau kata di dalam Kristus itu kita alami sungguh-sungguh. Arti kata di dalam Kristus berarti kitanya di mana? Kita di luar. Ini gimana sih ini? Ini kuliah atau tidak ini? Ini mahasiswa kok jawabnya begitu? Sama aja jawab di luar kan? Wah ini ngantuk semua atau lapar semua? Saya nggak tahu ini yang mana. Apa? Nggak, tadi jawabnya di dua daerah, tadi semua jawab di luar. Kok bisa? In Christ loh.
Oke, saya tanya lagi. Jadi kalau di dalam Kristus kita itu di mana?